Serangga atau insek merupakan salah satu jenis hewan yang cukup banyak dijadikan motif pahlawan super. Tentu saja dengan spesies-spesies tertentu yang memiliki kemampuan khusus yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk pahlawan super. Di tokusatsu, kebanyakan memang sudah dipakai di Kamen Rider series. Bahkan sejak awal, Kamen Rider memang konsisten menghadirkan pahlawan super dengan kekuatan berbasis belalang. Walaupun secara pengembangannya, mereka cukup kreatif dengan menghadirkan jenis serangga lain atau motif yang berbeda selain serangga. Yang jelas, Kamen Rider memang sudah akrab dengan tema seperti ini. Namun adakah tema serangga di luar Kamen Rider? Tentu saja ada dong. Dan kali ini kita akan berfokus pada serial atau movie yang tema serangganya dititik beratkan dalam hero-nya. Tapi kita akan melewatkan duo Goroiger dan juga duo Beat dan Stackbuster. Sebab serialnya memang tidak menitik beratkan pada tema serangga. Itu juga termasuk Grand Caesar pada suku angin. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 tokusatsu bertema serangga selain Kamen Rider versi Tokovex Indonesia. Mothra, buat para fans Godzilla, pasti tahu dengan mantan musuh yang kemudian menjadi sekutu bagi sang protagonis ini, yakni Mothra yang merupakan kaiju dengan motif ngengat yang juga cukup powerful dalam jajaran kaiju series. Bahkan juga cukup punya nama di kalangan penonton Godzilla. Pertama kali muncul dalam sebuah film standalone yang berjudul Mothra, di mana ada sebuah pulau misterius yang disebut sebagai Infant Island, di mana pulau itu terasing dari peradaban modern yang membuat penduduknya masih hidup dengan cara yang kuno. Yang intinya, ada sebuah ekspedisi oleh para ilmuwan modern di pulau tersebut dan tidak sengaja membangkitkan seekor ngengat raksasa yang diyakini sebagai dewa oleh penduduk setempat. Inti film ini masih sama seperti original Godzilla, di mana masih berkutat dengan radiasi nuklir yang membangkitkan monster raksasa. Mothra pun menjadi kaiju bertema serangga pertama di Godzilla franchise, dan kemudian dipertemukan dengan sang raja para kaiju tersebut di film yang berjudul Mothra vs Godzilla pada tahun 1964. Tentunya, ia juga tetap muncul di berbagai film lain di era berbeda dengan inkarnasi serta jalan cerita yang berbeda dengan original movie-nya tadi. Namun tetap saja, Mothra merupakan tokusatsu bertema serangga tertua yang pernah ada. Inazuman merupakan tokusatsu klasik karya Shotaro Ishinomori yang juga merupakan kreator Kamen Rider dan Super Sentai. Jadi maklum saja kalau ada keterkaitan antara mereka semua, sebab mereka memang lahir dari satu pabrik yang sama. Dibintangi oleh Daisuke Ban yang juga merupakan aktor lintas franchise yang sudah malang melintang menjadi hero di berbagai proyek Toei Company. Hampir sama seperti Kamen Rider, baik dari segi desain dan juga pendekatan plotnya, di mana sama-sama berbasis serangga yang memiliki musuh berbasis sindikat kriminal internasional. Bedanya, Inazuman memiliki motif serangga yang berupa ngengat sama seperti Mothra di segmen sebelumnya tadi. Bedanya lagi dengan Kamen Rider bahwa Inazuman adalah mutan hasil rekayasa genetika, sedangkan Kamen Rider kebanyakan memang berupa cyborg. Sebelum berubah menjadi Inazuman, Goro Watari sang tokoh utama akan berubah dulu ke wujud Sanagaiman, yakni makhluk berwujud monster kepompong yang kemudian bermetamorfosis menjadi Inazuman. Serial ini nyatanya cukup sukses dan berlanjut ke season kedua dengan judul Inazuman Flash. Bahkan juga ada versi modern di movie Kamen Rider Wizard dan juga Forze dengan tokoh baru yang lebih muda dan juga desain yang lebih modern tentunya. Spider-Man, seperti yang sering kita ulas di berbagai video lalu, bahwa Spider-Man versi Toei Company ini merupakan adaptasi dari Marvel Hero dengan judul dan nama yang serupa. Dan karena merupakan adaptasi resmi, maka tentu semuanya sudah melalui izin dari pemilik asli karya tersebut, yakni Stan Lee dan juga Steve Ditko, menjadikan Spider-Man sebagai langkah kerjasama antara Marvel dan juga Toei yang cukup mengejutkan pada zamannya tersebut. Tentunya seperti yang sering kita ulas, bahwa Spider-Man di sini hanyalah kostumnya saja yang dipakai. Selebihnya seperti karakter utama dan juga musuh-musuh serta jalan cerita adalah original kreasi dari Toei, yakni tokoh utama yang bernama Takuya Yamashiro yang bukan merupakan fotografer amatir sekaligus siswa SMA jenius, melainkan seorang pembalap motocross yang mendapat kekuatan laba-laba dari alien yang berasal dari planet Spider. Bahkan uniknya, Spider-Man di sini punya mobil yang disebut sebagai GP7, yang selain dipakai untuk kendaraan, juga digunakan untuk konsol kendali robot raksasanya yang diberi nama sebagai Leopardon. Ya,
Inilah cikal bakal terbentuknya Megazord yang bahkan Super Sentai sekalipun belum memunculkan trup semacam ini. Menjadikan Spider-Man versi Toei adalah tokusatsu yang sangat inspiratif dan juga berpengaruh sepanjang masa. Juko B-Fighter kali ini masuk ke era 90-an yang menjadi masa kemasan bagi Metal Hero Series, sebuah franchise legendaris di bawah naungan Toei yang menghadirkan pahlawan berbaju besi dengan berbagai tema yang unik-unik. Walaupun kebanyakan adalah tema kepolisian dan luar angkasa tentunya. Tapi mendekati akhir 90-an, mereka mulai berani berinovasi dengan mengangkat tema serangga Jepang, yakni lewat Juko B-Fighter. B-Fighter merupakan trio pahlawan super dengan basis kekuatan serangga yang juga merupakan perpaduan kekuatan mistis interdimensi dan juga teknologi canggih. Anggotanya terdiri atas Takuyakai sang leader yang menjadi Blue Beat yang bermotif Kabuto Mushi. Yang kedua adalah Daisaku Katagiri yang berubah menjadi G-Stack dengan motif Stack Beetle atau Kuwagata Mushi. Dan yang terakhir adalah Rei Hayama atau Riddle dengan motif Kabuto Mushi betina. Walaupun di pertengahan season, tokoh ini digantikan oleh remaja bernama Mai Takatori. Season ini dikonsepkan dengan segi action dan juga fantasi yang sangat berimbang. Tidak seperti seri sebelumnya yang memang terlalu realistis dan juga dark. Bahkan mereka punya mecha atau senjata raksasa layaknya kebanyakan Metal Hero sebelumnya, menjadikan B-Fighter punya varian merchandise yang jauh lebih menarik dan juga lebih beragam. Serial ini pun diadaptasikan ke Amerika lewat Saban Brands yang diberi judul Big Bad Beetleborgs, membuktikan bahwa B-Fighter adalah series yang cukup menarik untuk disajikan secara internasional. B-Fighter Kabuto, dan ini adalah direct sequel dari seri sebelumnya tadi. Hanya saja selain mengupgrade kekuatan, mereka juga menghadirkan cast atau pemain baru lengkap dengan kostum serta persenjataan yang juga berbeda. B-Fighter Kabuto pun sedikit lebih ringan sebab menghadirkan tema remaja sekolah yang pengembangan ceritanya juga lebih luas dan lebih masuk pada kategori penonton muda. Dan meskipun diproduksi serta ditayangkan pada tahun 1996, setting atau latar cerita B-Fighter Kabuto berada di tahun 2001. Dengan tetap menghadirkan format trio pahlawan super yang terdiri dari Kohei Toba, sang B-Fighter Kabuto, yang tentunya bermotif Kabuto Mushi. Lalu ada Kengo Tachibana atau B-Fighter Kuwagar yang bermotif Kuwagata Mushi. Dan yang terakhir ada Ran Ayukawa atau B-Fighter Tento yang bermotif Tento Mushi. Dan sama seperti sebelumnya, B-Fighter Kabuto juga punya varian mecha yang mengidentikannya seperti series Metal Hero sebelumnya. Bahkan sepanjang series, ada berbagai macam hero baru yang muncul dengan motif serangga yang berbeda, yang perlahan mengisi berbagai pengembangan plot, serta turut meramaikan penjualan merchandise menjadi semakin beragam. Serial ini pun kemudian diadaptasikan pula ke season kedua Beetleborgs dengan judul Beetleborgs Metallics. Birobo Kabutaku, dan yang mungkin paling kamu ingat terutama untuk generasi 90-an dan 2000-an adalah serial yang satu ini. Walaupun awalnya dianggap sebagai bagian dari Metal Hero, namun Birobo Kabutaku kemudian tidak masuk dalam rangkaian franchise tersebut karena memiliki perbedaan tema yang memang sangat signifikan. Lihat saja, jika B-Fighter dan yang lainnya menekankan segi hero dan juga segi action, Kabutaku justru condong ke tema-tema ringan dalam kehidupan sehari-hari ala Robocon. Intinya, Birobo Kabutaku berlatar di dunia modern di mana robot dan manusia sudah dapat hidup berdampingan. Robot-robot itu semuanya merupakan ciptaan Dr. Koenji yang merupakan kakek dari sang protagonis, yakni Yuzuru Koenji. Yuzuru pun dibekali sebuah robot lucu yang bernama Kabutaku, yang tentu saja bermotif Kabuto Mushi. Kabutaku juga dapat berubah ke mode super yang memungkinkannya untuk bertarung dengan bantuan energi dari Yuzuru. Dan di dunia tersebut ada berbagai jenis robot lain yang bermotif serangga atau hewan-hewan lainnya. Semuanya saling memperebutkan Star Pieces atau gugusan bintang yang dapat mengabulkan permohonan apapun. Dan untuk mendamaikan perebutan Star Pieces, muncullah wasit atau hakim yang bernama Kapten Tomborg yang selalu memunculkan pertandingan yang unik-unik pada tiap episodenya. Jadi buat yang awam dengan serial Kabutaku, intinya tidak ada action bunuh-bunuhan dalam serial ini, melainkan pertandingan lucu-lucuan seperti sepak bola, lomba masak, lomba mancing, dan lain sebagainya. Menjadikan serial ini sangat cocok buat kamu yang lagi pengen tontonan ringan ala Doraemon atau semacamnya.
Osama Sentai King Oger. Dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah Sentai terbaru di tahun 2023 ini. Setelah sekian lama para fans berteori serta berspekulasi tentang tema serangga, maka muncullah King Oger yang sedikitnya mengabulkan keinginan para fans. Osama Sentai King Oger pada dasarnya menghadirkan tema-tema kerajaan, kesatria pedang, dan juga teknologi, dibalut dengan motif serangga pada Sentai hero-nya, di mana ada Kuwagata Oger yang merupakan ranger merah dalam serial ini, di mana sang ranger merah ini memiliki motif Kuwagata Mushi dengan mecha serupa yang disebut sebagai God Kuwagata. Lalu ada Tonbo Oger, sang ranger biru dengan motif capung, dengan mecha yang bernama God Tonbo yang dapat digabungkan menjadi bagian sayap dan juga pedang pada mekanya. Lalu ada Kamakiri Oger yang merupakan ranger kuning wanita dengan motif Kamakiri atau belalang sembah, di mana mekanya yang bernama God Kamakiri akan membentuk bagian kaki bawah bagi mekanya. Kemudian ada Papillon Oger, sang ranger ungu pertama yang masuk dalam tim inti Super Sentai, di mana Papillon Oger memiliki motif kupu-kupu dengan mecha yang bernama God Papillon, yang hanya menjadi ornamen pada bagian pedang mekanya. Dan yang terakhir adalah Hachi Oger yang merupakan ranger hitam dengan motif lebah. Sama seperti God Kamakiri, mecha yang bernama God Hachi ini akan membentuk bagian kaki bawah. Tentunya ada berbagai macam sub-mecha lain yang turut menjadi kekuatan dan mecha tambahan sepanjang serial ini berjalan, menjadikan Osama Sentai King Oger berani berbeda dari biasanya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.